Kita ketemu lagi di channel Jala Sutradur Manggala. Kali ini kita akan membahas tentang sirkulasi darah janin pada mata kuliah fisiologi. Sebelum kita mempelajari tentang sistem peredaran darah janin, terlebih dahulu kita mengenal organ-organ pada janin yang berhubungan dengan sistem peredaran darah janin. Nah, ini adalah plasenta ya yang melekat di dinding rahim ibu. Kemudian ini adalah tali pusat. Kemudian ini adalah jantung janin, kemudian paru-paru. Ya, ini adalah pembuluh darah yang ada di tubuh janin. Nah, inilah semua organ-organ yang akan berhubungan dengan sirkulasi darah janin. Kita bahas dulu tentang plasenta. Sirkulasi darah janin selama dalam kandungan tidak sama dengan sirkulasi darah setelah lahir atau pada orang dewasa karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantaraan plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim dengan jonjot-jonjot yang mengandung banyak pembuluh darah. Merupakan tempat pertukaran zat di mana zat yang diperlukan diambil dari darah ibu dan yang tidak berguna dikeluarkan. Plasenta terbentuk pada minggu ke-8 kehamilan dan merupakan bagian konsepsi yang menempel pada endometrium uterus serta terikat kuat sampai bayi lahir. Fungsi plasenta antara lain menyediakan makanan untuk janin yang diambil dari darah ibu, bekerja sebagai paru-paru janin dengan menyediakan oksigen darah janin, menyingkirkan sisa pembakaran dari janin, serta sebagai penghalang mikroorganisme penyebab penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh janin. Organ-organ yang berperan pada sirkulasi darah janin terdiri dari sistem meliputi vena umbilicalis, ductus venosus aranti, foramen ovale, ductus arteriosus botali, dan arteri umbilicalis. Nah, vena umbilicalis yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari plasenta ke peredaran darah janin. Darah yang dibawa banyak mengandung nutrisi dan oksigen. Kemudian ductus venosus aranti yaitu pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Foramen ovale yaitu suatu lubang antara atrium kanan dan atrium kiri. Lubang ini akan tertutup setelah janin lahir. Selanjutnya ductus arteriosus botali yaitu pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Sedangkan arteri umbilicalis yaitu pembuluh darah yang membawa darah janin ke plasenta. Kedua arteri dan vena umbilicalis terbungkus dalam suatu saluran yang disebut ductus umbilicalis atau tali pusat. Selanjutnya kita ke peredaran darah janin. Pada janin sirkulasi darah dengan oksigen relatif yang cukup atau PO2-nya 30 mmHg mengalir dari plasenta melalui vena umbilicalis. Separuh jumlah darah ini mengalir ke hati dan melalui vena hepatika ke vena cava inferior. Sedangkan sisanya melalui ductus venosus langsung atau memintas hati ke vena cava inferior yang juga menerima darah dari tubuh bagian bawah. Sebagian besar darah dari vena cava inferior mengalir ke dalam atrium kiri melalui foramen ovale. Selanjutnya ke ventricle kiri yang kemudian dipompa melalui aorta ascendens dan sirkulasi koroner. Dengan demikian, sirkulasi otak dan sirkulasi koroner mendapat darah dengan PO2 yang cukup. Kemudian, sebagian kecil darah dari vena cava inferior memasuki ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah yang kembali dari leher dan kepala janin mengandung O2 sangat rendah atau PO2-nya sama dengan 10 mmHg, memasuki atrium kanan melalui vena cava superior atau bagian atas dan bergabung dengan darah dari sinus coronarius menuju ventrikel kanan. Selanjutnya
ke arteri pulmonalis. Pada janin, hanya 15% darah dari ventrikel kanan yang memasuki paru, selebihnya melewati ductus arteriosus. Selanjutnya adalah adaptasi kardiovaskuler bayi baru lahir. Terjadi ada beberapa perubahan pada organ janin, yaitu yang pertama penurunan volume paru dan peningkatan tahanan sistemik. Penurunan tahanan vaskuler paru terjadi akibat ekspansi mekanik paru, peningkatan saturasi oksigen arteri pulmonal, dan PO2 alveolar ketika bayi menangis untuk pertama kalinya. Penurunan tahanan arteri pulmonalis menyebabkan aliran darah pulmonal meningkat sehingga paru dapat berkembang. Penurunan tahanan arteri pulmonalis dipengaruhi oleh perubahan pada dinding arteriolar palu. Lapisan medial arteri pulmonalis perifer berangsur-angsur menipis. Dan pada usia 10-14 hari, tahanan arteri pulmonalis sudah seperti kondisi orang dewasa. Sedangkan tekanan darah sistemik tidak segera meningkat dengan pernapasan pertama. Biasanya terjadi secara berangsur-angsur, bahkan mungkin tekanan darah turun lebih dahulu dalam 24 jam pertama. Yang kedua, terjadi penutupan foramen ovale. Setelah plasenta terlepas dari sirkulasi, aliran darah melalui vena cava inferior yang menuju ke atrium menurun. Ketika pernapasan dimulai, aliran darah ke atrium kiri yang melalui jaringan pulmonal meningkat. Perubahan pola aliran yang menuju ke jantung ini mengubah hubungan antara tekanan atrium kiri dan atrium kanan. Tekanan atrium kiri yang pada janin dalam kandungan lebih rendah dibandingkan atrium kanan, kini menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan katup foramen ovale menutup. Walaupun penutupan fungsional foramen ovale terjadi pada kebanyakan bayi, penutupan secara anatomis tidak selalu sempurna dan foramen tersebut dapat tetap ada untuk beberapa tahun, kadang-kadang sampai dewasa. Selanjutnya, penutupan ductus arteriosus botali. Ductus arteriosus menutup secara fungsional pada 10-15 jam setelah lahir. Penutupan permanen terjadi pada usia 2-3 minggu. Ductus arteriosus janin mengandung otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh kerja prostaglandin E2 sirkulasi. Setelah persalinan, plasenta yang merupakan sumber PGE2 diangkat dan terjadi peningkatan aliran darah pulmonal yang meningkatkan metabolisme seluruh PGE sirkulasi. Sebagai akibatnya, konsentrasi PGE dalam serum menurun dan tidak ada lagi yang menghalangi konstriksi ductus arteriosus. Oksigen yang mencapai paru pada waktu pernapasan pertama merangsang pelepasan bradikinin. Bradikinin mempunyai efek kontraktil terhadap otot polos. Aksi ini tergantung dari kadar oksigen yang tinggi dalam darah serta setelah terjadi pernapasan pertama. Ketika PO2 dalam darah di atas 50 mm Hg, dinding ductus arteriosus akan mengalami konstriksi. Pada keadaan hipoksia seperti pada sindrom gangguan pernapasan dan prematuritas, ductus arteriosus dapat tetap terbuka atau disebut ductus arteriosus persisten. Dan yang terakhir adalah terjadi penutupan ductus venosus aranti, vena, dan arteri umbilikal. Terputusnya hubungan peredaran darah ibu dan janin akibat dipotong dan diikatnya tali pusat, arteri umbilikalis dan ductus venosus akan mengalami obliterasi. Dengan demikian, kebutuhan oksigen dan nutrisi tidak tergantung lagi dari ibu, melainkan oksigen akan dipenuhi oleh udara yang dihisap paru dan nutrisi akan diperoleh dari makanan yang dicerna oleh sistem pencernaan bayi itu sendiri. Selanjutnya kita bahas perbedaan sirkulasi darah janin dan setelah lahir. Yang pertama adalah pada janin terdapat pirao intrakardiak atau foramen ovale dan pirao ekstrakardiak, yaitu ductus arteriosus botali dan ductus venosus aranti yang efektif.
Arah Pirao adalah dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen ovale dan dari arteri pulmonalis menuju aorta melalui ductus arteriosus. Pada sirkulasi setelah lahir, pirao intrakardiak maupun ekstrakardiak ini tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, pada janin, ventrikel kiri dan kanan bekerja serentak. Sedangkan pada keadaan setelah lahir, ventrikel kiri berkontraksi sedikit lebih awal dari ventrikel kanan. Yang ketiga, pada janin, ventrikel kanan memompa darah ke sistemik yang tahanannya lebih tinggi, sedangkan ventrikel kiri melawan tahanan yang rendah yaitu plasenta. Nah, pada keadaan setelah lahir, ventrikel kanan akan memompa darah ke paru yang tahanannya jauh lebih rendah daripada tahanan sistemik yang dibawa oleh ventrikel kiri. Selanjutnya yang kelima, pada saat janin, paru-paru memperoleh oksigen dari darah yang mengambilnya dari plasenta. Setelah lahir, paru-paru memberi oksigen pada darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang keenam, pada janin, plasenta merupakan tempat terutama untuk pertukaran gas, makanan, dan ekskresi. Tetapi pada keadaan setelah lahir, organ-organ lain mengambil alih berbagai fungsi tersebut. Kemudian dan yang terakhir, pada saat janin, adanya plasenta menjamin adanya pertukaran gas pertahanan rendah, sedangkan pada keadaan setelah lahir, hal ini tidak ada lagi. Demikianlah sistem peredaran darah janin berlangsung. Semoga bermanfaat. Silahkan like dan berkomentar di kolom komentar. Sampai ketemu lagi pada video yang lain. Terima kasih.